Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan pembahasan kita mengenai manajemen proyek ya. Manajemen proyek kita sudah sama-sama tahu. Untuk proses penjadwalan suatu proyek kita bisa gunakan dua tools yang kita sudah bahas. Setidaknya ada dua tools yang bisa kita gunakan. Yang pertama tools yang namanya CPM, yang kedua PERT. Ya. Kapan kita gunakan CPM, kapan kita gunakan PERT tergantung dari proyek yang kita lakukan. Kalau proyek tersebut sesuatu yang sudah biasa kita lakukan, ya, sehingga kita mengetahui secara relatif lebih fix atau firm durasi dari setiap waktu yang diperlukan dari setiap tahapan-tahapan proyek, maka kita gunakan CPM. Tapi sebaliknya kalau durasi waktunya kita tidak terlalu yakin dari tahapan-tahapan proyek tersebut, biasanya dikarenakan proyek tersebut bagi kita masih menjadi suatu hal yang baru, maka kita gunakan PERT. Karena nanti di PERT itu nanti ada pembahasan berapa persen atau probabilitas berapa persen sih proyek ini bisa dilakukan dalam sekian hari. Ya. Oke, di contoh yang ini, contoh yang akan saya jelaskan ini adalah contoh proyek yang sudah biasa kita lakukan. Ya. Maka solusinya nanti kita gunakan yang namanya CPM. Ya. Jadi misalnya di sini ada satu perusahaan jasa rancang bangun yang akan membuat suatu model mini lab untuk tujuan komersial. Di sini diasumsikan proyek ini sudah biasa dilakukan oleh perusahaan tersebut. Ya. Kemudian kegiatan yang diperlukan untuk membangun eksperimen serta data yang relevan terkait proyek tersebut adalah 8 tahapan kegiatan atau 8 subproyek. 8 subproyek dengan masing-masing durasinya juga sudah diketahui. Kegiatan A butuh waktu 5 minggu, B butuh waktu 5 minggu, C butuh waktu 2 minggu, D butuh waktu 3 minggu, dan seterusnya sampai H butuh waktu 5 minggu. Kemudian dari 8 kegiatan ini juga sudah diketahui urutan-urutan pengerjaannya. Ya. Urutan-urutan pekerjaannya yang pertama adalah A dan B dulu yang dilakukan. Ya. Kemudian setelah A dan B baru kita lihat di sini urutannya ini C itu bisa dilakukan kalau A dan B sudah selesai. Kemudian D bisa dilakukan kalau B sudah selesai. E bisa dilakukan kalau C dan D sudah selesai. F bisa dilakukan kalau E sudah selesai. G bisa dilakukan kalau E sudah selesai, dan H bisa dilakukan kalau G sudah selesai. Jadi ini informasi awal yang diketahui bahwa ada satu proyek yang akan dilakukan, yang akan dikerjakan, di mana di dalamnya ada 8 tahapan atau 8 subproyek yang menjadikan proyek itu jadi ada 8 subproyek yang sudah dilakukan untuk pengerjaan proyek tersebut, ya, di mana masing-masingnya sudah diketahui waktunya, ini waktunya, kemudian urutan-urutannya sudah diketahui, ya, cuma masih dalam bentuk tabel seperti ini. Ya. Kemudian kita diminta melakukan atau menjawab beberapa hal terkait proyek tersebut. Yang pertama, berapa lama proyek ini dapat dikerjakan secara normal. Untuk pengerjaan proyek ini secara normal, cara mencari jawabannya bukan dengan cara menjumlahkan waktu durasi dari masing-masing ya. Karena 5 tambah 5 tambah 2 tambah 3 tambah 5 tambah 2 tambah 3 tambah 5, nggak seperti itu caranya. Ya. Tapi nanti kita harus buat yang namanya network pad dulu. Ya. Kita buat network pad. Ya. Network pad ini. Kita harus buat. Kemudian nanti dari network pad yang kita buat, kita akan tahu beberapa jawaban yang lain di sini. Apa pertama misalnya aktivitas apa saja yang ada dalam proyek ini. Aktivitas kritis artinya aktivitas yang nggak punya fleksibilitas sama sekali dari sisi waktu. Ya, artinya nanti dia harus mulai di waktu tertentu, sudah ditentukan waktunya,
selesai juga harus ditentukan, sudah ditentukan di waktu tertentu, nggak bisa dipercepat, nggak bisa juga dibuat diperlambat ya. Jadi waktunya ketat, strict harus mulai tanggal sekian, harus selesai tanggal sekian. Itu namanya aktivitas kritis. Nanti juga kita akan tahu dari berdasarkan network path yang kita buat, ada aktivitas yang agak fleksibel. Boleh mulai hari ke-10 misalnya, nanti selesai hari ke-15, contohnya ya, atau boleh juga dimundurkan 1 hari, mulainya hari ke-11, selesai hari ke-16. Atau boleh juga dimundurkan 2 hari, hari ke-12, selesai hari ke-17. Oke. Kemudian nanti kita juga akan tahu apa yang dimaksud dengan critical path. Critical path itu adalah jalur kegiatan dari awal sampai akhir, yang paling awal sampai yang paling akhir, di mana di dalamnya terdapat beberapa aktivitas yang semua aktivitas yang ada di dalam jalur tersebut adalah aktivitas kritis. Kemudian berikutnya ada aktivitas non kritis. Non critical path artinya nanti di jalur tersebut nggak semuanya critical activity, maka disebut non critical path. Kemudian di sini contoh soal yang berikut lagi adalah jika diketahui biaya rata-rata poin per hari misalnya $250, maka pertanyaannya berapakah biaya normal poin tersebut. Nah itu kita kalikan berapa hari yang kita dapat, yang bisa berapa hari poin tersebut bisa dikerjakan secara normal, kita kalikan dengan biaya per hari. Kemudian nanti kita bisa buatkan Gantt chart. Gantt chart itu kalau saat kita ikut kegiatan di organisasi di kampus atau di SMA, dulu kita suka buat yang namanya timing chart diagram. Ya, mirip seperti Gantt chart, Gantt chart. Jadi ada aktivitasnya kapan, kemudian durasinya dari tanggal sekian ke sekian. Nanti kita lihat waktunya kapan, mulai sampai selesai. Oke. Kita lanjutkan. Kita coba jawab pertanyaan pertama, berapa lama proyek ini dapat dikerjakan secara normal. Untuk mengetahui jawaban ini, kita harus tahu atau kita harus membuat network path-nya. Nah, untuk bisa membuat network path, kita harus tahu yang namanya node dulu. Node itu apa sih? Node itu adalah simbol yang kita gunakan untuk menggambarkan satu kegiatan. Node ini simbol yang kita gunakan untuk menggambarkan satu kegiatan. Node bisa A, B, C, D, E, dan seterusnya. Simbolnya seperti ini. Ya. Biasanya simbolnya berbentuk lingkaran, nanti di dalam lingkaran itu dibagi menjadi 6 ruas. Ya. Ruas yang paling tengah atas itu adalah nama aktivitas atau simbol aktivitasnya. Contohnya di sini simbol aktivitasnya adalah aktivitas A, gitu ya. Kalau B ya B, kalau C tergantung simbolnya, ya, tergantung nama aktivitasnya. Di sini kan kita aktivitas ada A, B, C, D, E, F, G, H sampai H, gitu ya. Jadi kita buatkan A, B, C sampai H, gitu ya. Berarti ada 8 lingkaran seperti ini, ya. 8 lingkaran. Kemudian nanti di dalam satu node ini ada informasi selain nama aktivitasnya apa, kemudian berikutnya dan ada durasinya. Durasinya berapa lama? Untuk mengerjakan A ini berapa lama? Kalau di sini A, maka contoh di sini A itu 5. Berarti nanti kita tinggal tulis di sini 5 durasinya. Ya. Apa kalau di sini misalnya D itu 3, maka kita tulis di sini adalah nama aktivitasnya D, kemudian durasinya 3, gitu ya. Kemudian ada informasi ES, early start, kapan paling cepat aktivitas ini bisa dimulai. Ini informasi ES ya. Kemudian EF, early finish, kapan aktivitas ini paling cepat bisa selesai. Kemudian later start, kapan aktivitas ini bisa paling lambat bisa dimulai. Kemudian latest finish, kapan aktivitas D paling lambat bisa diselesaikan. Nah, untuk memudahkan, simbol yang lingkaran ini saya buat, karena saya menggunakan Excel, saya buat seperti ini ya. Dia sama aja. Jadi
satu kotak ini ada 6 informasi, nama aktivitasnya, kemudian durasinya, early startnya, latest start, early finishnya, dan latest finish. Ya. Oke, kita lihat berdasarkan tabel yang ini, ya, maka di sini saya sudah ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. Ada 8 kotak atau 8 lot yang menggambarkan aktivitas dari A sampai H gitu ya. Kalau kita lihat di sini kok ini enggak 8 ini 10 nih. Nah, di sini saya gunakan 2 not tambahan, yaitu not start dan not finish ya. Ini mirip seperti not dummy ya. Kenapa dummy ya? Sifatnya hanya bantuan saja. Ya, kalau kita lihat di sini durasinya, durasi dari not bantuan ini durasinya 0 ya, jadi tidak mempengaruhi perhitungan nantinya tidak mempengaruhi perhitungan. Ini hanya alat bantu aja ya, alat bantu. Kemudian dari tabel yang ada di sini saya buat ya, sini kegiatan urutan kegiatannya saya buat notnya ini menjadi seperti ini ya, menggambarkan urutan kegiatannya dari A sampai B, dari A sampai H ya, sampai dari start sampai finish. Untuk pertama kali yang sudah dilakukan di sini kan yang bisa dilakukan adalah A sama B dulu ya. Jadi A sama B ini bisa dilakukan tanpa kegiatan pendahulu. Jadi langsung A sama B. Kemudian setelah A sama B apa? Kita di sini C, D. C itu bisa dilakukan kalau A dan B sudah selesai. Kita kesempatan C, syaratnya B selesai, A selesai. Kemudian yang D kita lihat D ini syaratnya apa? Syaratnya B. Kalau B sudah selesai, maka gambarnya D, lalu kita tarik garis biru menggambarkan bahwa D ini bisa dilakukan kalau B sudah selesai. Selanjutnya kita lihat yang E bisa dilakukan kalau C dan D sudah selesai. Yang E, C dan D kita tarik sini. Artinya yang menjadi syarat bisa dimulainya pekerjaan E adalah C dan D ini harus sudah selesai. Kemudian yang berikutnya F dan G ini syaratnya masing-masing E. Maka F ini bisa dilakukan kalau E sudah selesai, G juga bisa dilakukan kalau E sudah selesai. Selanjutnya FG sudah H ini bisa dilakukan kalau G sudah selesai. Nah, kemudian sebagai alat bantu, tadi kan start sama finishnya saya taruh di akhir, di awal network pad-nya, sama di ujung kanan ya. Saya taruh not tambahan start sama finish. Ujungnya yang paling ujung adalah finish. Kemudian dari 2 aktivitas yang paling kanan, F dan H, kita tarik garis ke not finish. Jadi nanti urutannya adalah dari start dulu, berarti A dan B dulu mulai, lalu C dari A ke B ke C, kalau dari B ke D, kemudian dari C dan D baru masuk ke E, dari E ke F dan ke G, dari G ke H ya. Nanti selesainya syaratnya apa kalau F dan H sudah selesai ya. Itu urutan pekerjaannya. Dari sini kita lihat urutannya adalah A, B, lanjut ke C, bisa mulai C, nanti B ke D, C dan D baru lanjut ke E, dari E ke F dan ke G, dari G ke H ya. Oke, ini urutan pekerjaannya. Nah, sekarang kita mau tahu berapa lama sih waktu normalnya. Tadi untuk mengetahui berapa lama proyek ini dikerjakan secara normal, kita harus buat network pad. Tadi network pad-nya informasi belum lengkap, baru cuma ada 6 aktivitas saja ya, urutannya 6 aktivitas apa, A, B, C, dan seterusnya. Nah, sekarang kita masukkan durasinya. Di sini durasinya 0, ini 5, B-nya 5 ya, sesuai tabel ini. 5, terus 2, 3, 5.
Jadi ini informasinya 1, 2, 3, dan seterusnya ya. Nama kegiatannya dan durasinya semua sudah ada. Nah, kemudian kita mau tahu tadi informasi yang sini, early startnya, early finish, latest start, latest finish. Cara mengetahui data early start, early finish, latest start, latest finishnya kita mulai perhitungan dari yang paling kiri yaitu start. Ya, durasinya kita mulai dari 0, durasinya kita startnya dari 0 ya. Early startnya adalah 0. Kemudian 0 ditambah durasinya 0, hasilnya early finish juga 0. 0. Kemudian data early finish dari node yang di sini sebelumnya kita taruh sebagai early start bagi node berikutnya. Saya ulang lagi, early finish di node berikut di satu node nanti datanya kita gunakan sebagai early finish. Kita gunakan sebagai early start buat node berikutnya. Jadi early finish di sebelumnya jadi early start di sesudahnya. Bukan di sebelumnya. Early finish di sini itu menjadi early start di berikutnya di satu aktivitas. Nanti early finish di A jadi ya kalau di sini karena syaratnya 2 jadi early start di node berikutnya yaitu C. Ya, atau kalau di sini yang D, early finish di B itu jadi early start di D. Atau nanti di sini misalnya early finish di G itu jadi early start di H. Oke, kita lihat di sini ya. Nah ini caranya kita jumlahkan 0 tambah 0 hasilnya 0 ya. Lalu ini kita taruh di sini early finishnya kita taruh di sini 0 dan 0 ya. 0 sama dengan 0 tambah 5 hasilnya adalah ini 5. 0 tambah 5 hasilnya adalah ini 5 ya. Nah, di sini urutannya kan setelah B apa D. Kalau setelah B berarti di sini 5 yang di sini jadi 5 yang di sini. Early finishnya B jadi early startnya D 5 ya. Kemudian yang di sini 5 dan 5 kita taruh di sini. 5 tambah 2 hasilnya 7, 5 tambah 3 hasilnya 8, lalu masuk ke sini. Nah, di sini ada 2 angka nih, 7 sama 8. Ya. Yang mau kita masukkan ke node E. Yang kita masukkan ke node E di sini. Ini berapa nih yang kita masukin ya? Kita masukin berapa sih? Ya, di sini ada 7 sama 8. Kita ambil yang paling besar. Lalu 8 tambah 5 hasilnya 13. Ini kita jadikan early start di sini, early start di sini. 13 tambah 3 hasilnya 16. 13 tambah 2 hasilnya 15. Lalu 16 jadi early start di sini. 16 tambah 5 hasilnya 21. Nah di sini itu ada 2 lagi nih. Di sini 15 sama 21. Kita ambil yang paling besar. 21 tambah 0 hasilnya 21. Sampai sini sebenarnya kita sudah tahu nih waktu normalnya adalah 21 hari ya. Jadi waktu normalnya bukan kita jumlahkan ini ya. Bukan kita jumlahkan ini, coba kalau kita jumlahkan hasilnya bukan 21 hari. 30 hari, bukan ya. Jadi ya, waktu normalnya adalah 21 hari. Kemudian kita mau tahu kita sudah dapat jawaban waktu normal 21 hari. Kalau per harinya $250 berarti tinggal kita kalikan 21 kali $250 ya. Kemudian kita mau tahu aktivitas kritisnya ya. Critical path-nya seperti apa, yang non critical path seperti apa, yang non critical activity seperti apa. Caranya dengan kalau tadi dari kiri ke kanan kita jumlahkan, sekarang dari kanan ke kiri kita lakukan operasi pengurangan ya. Di sini 21 kita samakan ya. Yang di paling ujung di sini 21 sama di sini. Ini sama. Lalu dikurang dengan durasinya. Kita taruh di sini. 21 kurang 0 21. Kemudian latest start itu latest start di aktivitas yang sebelah kanan
itu jadi latest finish di aktivitas sebelah kirinya, jadi 21 dikurang 5 hasilnya 16, 21 kurang 2 hasilnya 19. Oke, 16 di sini jadi 16 kurang 3 hasilnya 13. 16 kurang 3 hasilnya 13. Nah, yang di sini gimana nih? Ada dua pilihannya, 19 atau 13. Kalau tadi dari kiri ke kanan kita ambil yang paling besar. Kalau dari kanan ke kiri kita ambil yang paling kecil. Di sini ada 19 sama 13. Kita ambil yang paling kecil mana? 13. Kalau sini 13. 13 kurang 5 8. 8 di sini, 8 di sini. 8 kurang 2 hasilnya 6. 8 kurang 3 hasilnya 5. Ya. Nah, nanti kita lihat di sini nih. Yang masuk ke B dari kanan ke kiri ada 6 sama 5. Mana yang paling kecil? 5. Ya, kalau di sini 5 kurang 5 sini. Kemudian 6 di sini 6 ya. 6 kurang 5 hasilnya 1. Nanti yang masuk ke sini nih berapa? Kita lihat ada 0 sama 1 nih. 1 sama 0. Kita ambil yang paling kecil 0. Kalau di sini 0, 0 kurang 0 hasilnya. Inilah informasi lengkap dari CPN dari pad network pad yang kita punya ya. Nah, kalau kita lihat di sini ada beberapa node yang angka latest start sama latest finishnya sama, early start sama early finishnya sama, latest start, latest finish dan early start dan early finish dan latest finishnya sama ya. Dan ada juga yang berbeda gitu ya. Kalau kita lihat di sini nih, contoh yang B nih. Yang B early startnya dan latest startnya sama 00, latest start dan latest finishnya sama 55. Tapi kalau di A gimana? Beda. A early startnya 0, latest startnya 1, early finishnya 5, latest finishnya 0. Kemudian F early startnya 13, latest startnya 19, early finishnya 15, latest finishnya 21. Jadi ada yang beda-beda, ada yang beda dan sama. Nah, yang sama ini yang disebut dengan critical activity, ya. Dan jadi disebut juga dengan aktivitas kritis. Contohnya ini misalnya, kalau angka ini menggambarkan tanggal misalnya ya, atau hari keberapa, maka aktivitas D ini pilihan cuma satu, harus mulai tanggal 5, selesai tanggal 8. Harus nggak bisa digeser ya, waktunya nggak bisa digeser. Bandingkan dengan F misalnya di sini. F boleh mulai tanggal 13, selesainya 2 hari kemudian tanggal 15. Boleh tanggal 14, selesainya tanggal 16. Boleh tanggal 15, selesainya tanggal 17. Atau paling lambat tanggal 19 baru mulai, tanggal 21 baru selesai. Ya. Jadi ini fleksibel. Ini fleksibel, kalau ini nggak fleksibel. Yang B, D, E, G, H tidak fleksibel. Oke, jadi kritik di sini dari 8 aktivitas ini yang termasuk kategori critical activity adalah B, D, E, G, H ya. Yang kita lihat angkanya sama. Kemudian yang non critical activity, kalau kita lihat di sini A, C, dan F yang non critical activity. Oke, sekarang kita lihat path-nya, jalurnya dari paling kiri sampai ke kanan. Kita lihat A, C, E, F, A, C, E, G, H. Ada jalur lagi B, C, E, F, B, C, E, G, H. Ada B, D, E, F. Ada B, D, E, G, H. Nah, ini ada beberapa jalur yang non-critical, ada yang isinya semua, ada satu jalur yang semua node yang dilintasi adalah node yang critical. Ya ini ya, B, D, E, G, H. Ini semuanya critical, makanya disebut dengan critical path. Ya, disebut dengan critical path. Sementara A, C, E, F yang critical cuma E, maka disebut non-critical path. Atau B, C, E, F non-critical path. B, D, E, F non-critical path. Kenapa? Karena ada F yang
critical activity. Jadi ada jalur kritis, ada jalur non kritis. Sehingga inilah dasar kenapa disebut dengan CPM, Critical Path Method ya. Metode jalur kritis, karena dengan seperti ini nanti kita akan tahu jumlah harinya berapa, kemudian yang harus kita monitoring dengan ketat yang mana yang kritikal nih, kita harus monitoring, nggak boleh telat ya, nggak boleh telat ya, kalaupun pengawasan harus lebih ketat ketimbang yang lain. Kemudian tadi sudah kita jawab, kalau per hari 250 maka biaya normalnya adalah 5.200. Tinggal dikali aja 21 kali 250. Kemudian Gantt chart-nya atau timetable seperti apa? Timetable-nya kita tinggal buat nanti seperti ini, aktivitasnya apa saja dari A, B, C, D, E, F, kemudian waktunya dari hari ke-0, hari ke-1, ke-2, ke-3 sampai hari ke-22. Kita masukkan angka-angka yang ada di netox ini nih. Kita mulai dari A misalnya. A itu mulai dari 0 sampai 5 ya. Paling cepatnya yang hijau nih. 0 sampai 5. Kan 5 hari, 1, 2, 3, 4, 5. Kita hitung dari awalnya gitu ya, dari awal. Jadi 5 hari 0, 1, 2, 3, 4. Kemudian dari ini kayak lebih tepat ini. Oke, ya. Jadi paling cepat dari 5 hari ya, bisa 5 hari. 5 hari ini 5 hari dari 0 sampai 5 ya. Dari 0 sampai 5. Kemudian latestnya dari 1 sampai 6. 1 hitungnya bukan jangan dari tanggal 1 nya sudah lewat tanggal 1 kali 5 hari 1 sampai tanggal 6 sini ya. Ini informasi tentang A di Gantt chart-nya. Kemudian yang B 5, dari 0 sampai 5 kita gambar seperti ini. Yang hijau ini data earliest-nya, ini data latest-nya sama. Artinya mulainya harus di awal hari pertama sampai di akhir hari kelima harus sudah selesai. Nggak ada pilihannya. Tapi kalau yang A boleh di awal hari pertama sampai akhir hari kelima, atau awal hari kedua sampai akhir hari ke-6 ya. Kemudian data list yang C ini, lalu D, yang E kita lihat di sini E juga sama nih, nggak ada pilihan. Bandingkan dengan yang F nih. F boleh mulai tanggal 14 sampai tanggal 15 ya. 14 awal sampai 15 akhir, atau boleh juga di sini sampai sini, boleh di sini sampai sini, atau sebaliknya paling akhir dari sini sampai sini ya. Paling fleksibel yang F, sementara yang G nggak fleksibel, yang H juga tidak fleksibel ya. Data earliest sama latest. Oke, demikian pembahasan soal nomor 1 seperti ini ya.